Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tolib dan tolibah, di sini saya akan membuat PPT rekaman tentang satuan konsentrasi. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa satuan konsentrasi di bab ini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua adalah molalitas, yang ketiga fraksi mol, dan yang keempat adalah persen massa atau persen volume. Baik, di sini Ustazah akan jelaskan satu persatu. Mohon disimak ya sampai selesai. Yang pertama yang akan Ustazah bahas itu adalah satuan konsentrasi yang molaritas. Yang membedakan antara molaritas, molalitas, dan lainnya itu adalah rumusnya serta simbolnya. Ya, molaritas itu memiliki istilah lain. Kalau di soal-soal kimia itu biasanya ditanya adalah konsentrasi. Berapa konsentrasi? Berarti itu mengacu ke dalam molaritas. Ya, untuk simbolnya sendiri, molaritas itu adalah huruf M besar. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan, mengingatkan kembali kepada kalian gimana sih rumus mencari molaritas. Nah, ini yang harus kalian ingat banget ya. Molaritas itu sama dengan mol dari zat terlarut kita bagi dengan volume dari larutan. Kalau kita ngomongin larutan, berarti ini adalah gabungan antara zat terlarut dengan pelarut. Mol terlarut satuannya adalah mol, volume larutan satuannya adalah liter. Nah, kemudian kita tinggal turunkan ya. Molaritas sama dengan, kita tahu kalau mol terlarut itu merupakan rumusnya adalah gram dari si terlarut itu sendiri dibagi dengan mr dari si terlarut kita bagi dengan volume larutan. Saya ubah seperti ini ya nulisnya. Satuannya harus liter. Nah, di sini berarti volume larutan per 1. Nah, seandainya di soal itu memberikan volume larutannya itu dalam satuan mililiter, maka kalian gak usah bingung, kalian tinggal masukkan saja gram terlarut dibagi dengan mr si terlarut dibagi volumenya tuh mililiter kan? Ya, kita tinggal tulis volume larutan tapi dalam satuan mililiter. Nah, di sini nggak berhenti di sini karena kita memiliki satuan mililiter, sedangkan rumusnya dalam liter, berarti harus kita konversi dari mililiter ke liter itu dibagi dengan 1000 ya. Maka di sini dibagi dengan 1000. Nah, sekarang kalian kaitkan dengan konsep pembagian pecahan. Maka ini akan sama dengan gram terlarut dibagi dengan mr si terlarut ya. Kemudian kita kali, kemudian penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, maka 1000 per volume larutan. Tapi volume larutannya di sini harus dalam satuan mililiter. Nah, dengan demikian kita memiliki dua rumus untuk di konsentrasi atau molaritas ini. Tapi saya tidak mewajibkan kalian mengingat dua rumus ini. Yang wajib kalian ingat adalah rumus perdana yang di sini ya. Seandainya kalian ingat ini, yang kedua nggak ingat, nggak masalah. Berarti nanti kalian tinggal ubah mililiternya ke dalam satuan liter. Yang penting ini ya. Rumus yang ini hanya untuk mempermudah hitungan saja. Nah, kemudian saya sudah katakan ke kalian, konsentrasi itu rumusnya tidak hanya pakai yang ini. Ketika kalian menemukan soal tentang konsentrasi, di mana si soal itu menyajikan data persentase, kemudian ada massa jenis. Nah, maka rumus konsentrasi itu ada yang seperti ini. Molaritas sama dengan 10 di sini adalah angka konstanta. Ya, ini nggak bisa diubah. Dikali berapa besar persentasenya, kemudian kalian kalikan dengan rho atau massa jenis dibagi dengan mr dari si terlarutnya. Nah, kemudian kita masukin biasanya tinggal dimasukin datanya. Nah, di sini perlu kalian ingat untuk persentase itu nggak usah, ketika misalnya persentasenya itu ada 50%, kalian nggak usah nulis 0,5, tapi kalian tulisnya 10 dikali 50 dikali rho-nya berapa? 1,8 per mr. Jadi bukan ditulis 0,5 ya. Oke, kemudian ada rumus yang sering banget keluar. Nah, ini pakai rumus fisika ya. Ketika kita punya rho, yang dicari adalah massa atau volume, maka kita ingat rumus rho sama dengan massa dibagi volume. Ini adalah rumus tambahan, tapi penting dan sering keluar di soal-soal kimia. Ya, jadi ini saya akan berikan kotak juga di sini. Dan ini juga
lumayan membantu untuk mempermudah perhitungan. Nah, jadi inilah rumus untuk molaritas. Seandainya kalian mengingat rumus ini, maka insya Allah kalian bisa menjawab soal dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan molaritas. Baik, di sini saya berikan contoh soalnya. Sebanyak 19,6 gram H2SO4 dilarutkan ke dalam air sehingga volume larutannya menjadi 250 ml. Yang ditanya adalah hitung kemolaran larutan H2SO4. Nah, di sini kita bisa tahu kita punya sebuah bejana, sebuah gelas kimia yang berisi air. Berapa volume airnya kita nggak tahu ya, karena di soal nggak dikasih tahu. Kemudian di situasi lain kita punya H2SO4 berupa serbuk ya. Di sini 19,6 gram dari H2SO4. Itu ceritanya. Nah, berarti H2SO4 itu dia berperan sebagai zat larut, sedangkan air berperan sebagai pelarut. Nah, kita masukkan ke dalam air ya. Ketika si serbuk H2SO4 ini dimasukkan ke dalam air, maka akan terbentuklah yang namanya larutan H2SO4. Berapa banyak? Nah, ketika mereka dicampur ternyata terbentuklah larutannya itu sebanyak 250 ml. Yang ditanya adalah hitung kemolaran, betul gak? Nah, kalau yang ditanya kemolaran, otomatis kalian ingat rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Satuannya harus liter. Nah, sekarang mol telarutnya. Mol telarutnya berarti si H2SO4 kan, masukin rumusnya gram per ml dibagi dengan volumenya ya. Karena volumenya masih dalam satuan mili, maka kita ubah ke dalam liter. Dari 200 mili kita ubah ke dalam liter, tinggal dibagi 1000, maka 0,25 liter. Maka di sini kalian tinggal masukkan volume larutannya itu 0,25 liter. Gramnya ada 19,6 gram mR H2SO4. H-nya ada 2 dikali 1 2, ditambah S itu 32, ditambah oksigen itu airnya 16. Jumlahnya ada 4, berarti 64 gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukin 19,6 gram. Maka hasil jawabannya adalah 0,8. Nah, kemudian kita juga bisa buktikan ya pakai rumus yang kedua. Kalau rumus yang kedua kita nggak perlu mengubah si volume larutan. Jadi kalau rumus yang kedua kita pakai rumus M besar sama dengan gram terlarut dibagi dengan mR-nya si terlarut dikali 1000 per volume larutan, tapi satuannya harus mililiter. Nah, tinggal masukkan 19,6 sama ya, mR-nya berarti 98 dikali 1000 per. Nah, ini nggak perlu kalian ubah ke liter, langsung aja tulis 250 mililiter. Nah, di sini 1000 dibagi 250 dapat 4 kan. Ini pun jawabannya akan sama ya, 0,8 molar. Nah, seperti itu. Terserah kalian mau menggunakan rumus yang mana, yang penting perhatikan konsentrasi. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang pertama ini, maka kalian harus volumenya dalam bentuk liter. Tapi kalau kalian mau menggunakan rumus yang kedua, maka pastikan volume larutannya dalam satuan mililiter. Oke, sekarang kita berlanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah hitung molaritas NH3 dalam larutan yang mengandung 30 gram NH3 dalam 70 gram air. Kalau kita ilustrasikan, kita di sini punya NH3 yang tercampur dalam air, berarti dia sudah dalam bentuk larutan NH3 ya. Nah, kalau saya gambarkan, maaf gambarnya jelek. Di sini ada larutan NH3. Ada NH3-nya. NH3-nya ditulis 30 gram ceritanya. Kemudian airnya itu ada 70 gram. Nah, larutan NH3 yang terbentuk itu punya rho atau massa jenis sebesar 1,83 gram per mililiter. Nah, pertanyaannya hitung molaritas. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol si zat yang terlarut kita bagi dengan volume larutan. Tapi harus dalam satuan liter. Nah, kemudian kita masukkan mol terlarutnya berapa ya. Yang terlarut di sini NH3, maka kita masukkan 30 gram NH3 dibagi dengan, nah, NH3 N itu AR-nya 14, H itu airnya 1, kan ada 3, berarti 1 dibagi 3. Kemudian kita bagi dengan volume larutan. Volume larutannya udah ada belum? Di sini kan larutan NH3 rho doang. Nah, inilah fungsinya rumus yang rho sama dengan M dibagi volume ya. Karena yang dicari itu adalah volume, maka volume sama dengan tinggal massa dibagi rho. Masanya massa apa? Karena kita lagi ngomongin larutan, maka masanya adalah massa larutan. Berarti massa pelarut ditambah massa terlarut. Pelarutnya 70 gram ditambah terlarutnya 30 gram.
kita bagi dengan rho. Rho-nya 1,83. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa hasil bagi antara 100 dibagi 1,83. Ternyata dapatlah angka 54,6. Nah, sekarang tinggal dimasukkan di sini. Ini satuannya apa? Kita lihat masanya itu gram, rho-nya itu gram per mili. Maka ini otomatis gram bagi gram, ini otomatis satuannya mililiter, enggak? Ya, ini satuannya mililiter. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus ini, berarti 54,6 dibagi dulu 1000 ya. Kalian hitung dulu nih berapa. Gitu. Nah, atau kalau kalian mau pakai rumus yang cara kedua, jika ada cara kedua. Kalau cara kedua, kalian tinggal masukkan molar sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume larutan. Tapi harus ada satuan mililiter. Nah, kalau pakai ini berarti tinggal 30 per 17 dikali 1000 dibagi, nah ini gak usah dibagi, ini lagi 54,6. Memang dari sisi tampilan lebih enak cara yang kedua ya, tapi kembali lagi ke kalian, terserah kalian. Dihitung 30 dibagi 17 itu dapat 1,76 dikali 1000 dibagi 54,6. Ini angkanya gak cantik ya. Is oke, berarti jawabannya adalah 32,3 molar. Nah, seperti inilah. Jadi di sini kita menggunakan bantuan rumus yang ini ya. Saya sering bilang ini adalah primadona rumus fisika yang kepake di kimia. Karena kita belum punya volumenya 6 gram dibagi, nah ini hasil jumlahnya adalah 98, kita bagi dengan 0,25, maka jawabannya